Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari sekalian yang telah datang ke sel group kami. Saya sengaja nggak kasih tahu kalau hari ini saya ulang tahun, tapi memang iya, itu nanti ada kesaksiannya lagi nanti acara terakhir itu. Sekarang saya diminta oleh Ibu Ketua untuk menceritakan perjalanan hidup saya bersama Tuhan. Saya udah menerima Tuhan kira-kira 21 tahun, tapi saya merasakan baru 11 tahun ini saya benar-benar di dalam Tuhan. Benar-benar dekat, benar-benar percaya sama Tuhan. Dan melalui satu masalah yang Tuhan izinkan terjadi. Latar belakang keluarga saya itu penganut agama Buddha kepercayaan. Saya sejak kecil tahu tentang Tuhan Yesus itu cuma dari pelajaran agama di sekolah. Dan sejak kecil sampai dewasa, mungkin kira-kira kurang lebih dari 5 kali saya ke gereja, itu juga diajak sama teman. Dan ketika saya bertemu dengan suami saya, dialah yang mengenalkan Tuhan kepada saya. Waktu kami pacaran, itu setiap hari Kamis itu saya dibawa ke persekutuan doa. Iya, saya dibawa ke persekutuan doa El Shaddai dengan Gembala Pendeta Jayawan Datu di Wisma Antara. Dan itu kira-kira kebaktian itu 2,5 jam sampai 3 jam. Ya, dari setengah 6 tuh sampai jam 9 malam, kalau nggak sampai setengah 10 malam. Aduh, itu saya baru pertama kali ke situ. Sampai bosan bener. Bosan, ngantuk gitu. Terus saya heran ngelihat orang tuh nyanyi sampai nangis gitu, angkat tangan. Ya, ada yang berbahasa aneh dah gitu dah. Terus tapi lama-lama saya juga nggak berani bilang, aduh saya nggak mau ikut deh gitu kan, nggak mau lagi gitu. Ya saya nurut aja gitu. Tapi lama-lama saya menikmati pujian, menikmati khotbahnya gitu. Terus saya belajar katekisasi dan saya dibaptis dan pernikahan kami diberkati. Kayaknya saya belajar itu karena untuk pemberkatan pernikahan gitu. Tapi sejak itu saya udah jarang ke persekutuan doa. Kita ke gereja setiap minggu. Dan saya merasakan di situ saya Kristennya seperti orang Kristen KTP gitu. Kalau saya berdoa itu hanya ada maunya aja gitu. Tahun 2003 oleh karena anugerah Tuhan kami pindah ke Singapura. Dan sejak disinilah Anthony udah nggak mau ke gereja lagi, sama sekali total nggak mau ke gereja. Sejak kami menginjakkan kaki ke Singapura. Dan saya sangat Iya, saya sangat terbeban sekali ya. Karena dia yang dulu gitu membawa saya mengenal Tuhan gitu. Tapi sekarang kok iya, sekarang dia malah nggak mau ke gereja gitu. Dia cuma nganter jemput saya dan anak-anak aja. Saya waktu itu ke gereja orang Singapura, seperti gereja di gereja GKI. Kurang lebih 4 bulan saya beribadah di sana, tapi iman saya nggak bertumbuh gitu. Seperti biasa-biasa saja. Dan satu hari Linda, ex-sister-in-law-nya Anthony dari Toronto bersama teman-teman gerejanya datang ke Singapura. Dan tiba-tiba dia memberikan saya satu buletin gereja. Dia bilang, Aiping, ini ada gereja orang Indonesia katanya. Namanya Betani gitu, di bawah pimpinan Paniko Notoharjo. Jadi saya bilang sama anak-anak,
Saya bilang saya kepingin ke gereja orang-orang Indonesia gitu. Yuk kita coba gitu. Sekali aja saya bilang gitu. Kalau kalian nggak suka, saya bilang kita balik ke gereja sini. Terus di situ saya berdoa sama Tuhan benar-benar. Saya bilang, Tuhan, saya sangat ingin ke gereja orang-orang Indonesia gitu. Tuhan tolong jamah hati anak-anak supaya anak-anak juga mau ke gereja Bethany gitu. Dan pas hari Minggunya kita ke sana. Setelah pulang dari gereja Bethany itu saya bilang, bagaimana? Saya bilang tanya sama anak-anak. Dia bilang, iya, kita suka Mami katanya gitu. Dan puji Tuhan. Jadi dari situ saya langsung pindah ke gereja Bethany. Dan ketika saya menaikkan pujian penyembahan di Bethany, tanpa terasa air mata saya keluar gitu, mengalir. Terus setiap ada altar call, saya tuh maju, didoakan, dan saya nangis di situ, nangis sampai seperti orang tuh lagi dikuras gitu. Saya sendiri nggak tahu gitu. Kadang-kadang malah saya di mimbar saya sendirian, tahu-tahu orang udah pada balik gitu, saya masih nangis terus. Sepertinya banyak sekali beban saya yang selama ini ada di dalam diri saya gitu. Dan saya merasakan ketika saya datang ke gereja dengan hati yang terbeban, saya pulang merasakan kelegaan, sukacita, dan damai. Di sini saya merasakan apa yang disebut dengan cinta mula-mula kepada Tuhan. Satu kali pendeta berkhotbah tentang saat teduh. Tiba-tiba seperti ada suara yang mengatakan, coba aja kamu saat teduh, berdoa minta sama Tuhan supaya Anthony mau ke gereja lagi. Dan saya mulai saat teduh. Ternyata untuk saat teduh itu tidak gampang. Iblis tidak tinggal diam, dan banyak sekali godaan, cobaan yang saya hadapi. Saya tuh bersaat teduh kalau anak-anak sudah berangkat sekolah. Dan kalau saya udah mau saat teduh, naik ke kamar gitu, ke atas, tiba-tiba saya nguap terus, ngantuk sampai keluar air mata. Seperti orang yang udah nggak tahan lagi ngantuk. Akhirnya saya tidur lagi gitu. Terus kadang-kadang ada perasaan males, udah tidur aja gitu. Kadang-kadang ya mementingkan pekerjaan rumah gitu. Kadang-kadang saya saat teduh, tapi waktu saya berdoa saya merem. Tapi pikiran saya kadang-kadang ke sini ke sana, kadang-kadang mau bablas mau tidur malah ngantuk gitu. Tapi puji Tuhan, Tuhan terus menguatkan hati saya, Tuhan tahu kerinduan hati saya. Dan melalui saat teduh itu saya belajar pujian, penyembahan, belajar berdoa, belajar baca firman, dan yang paling penting itu belajar menyerahkan satu masalah, yaitu waktu itu masalah Anthony gitu ke tangan Tuhan. Dan itu juga nggak gampang. Ketika saya serahin, saya ambil lagi, saya pikirkan lagi, saya khawatir lagi, bisa nggak sih Tuhan, bisa nggak sih gitu jawab doa saya. Tapi lama-lama saya benar-benar melepaskan masalah itu pada Tuhan dan saya tidak pernah pikirkan lagi. Tahun 2004 kami sekeluarga berkunjung ke Kanada dan 2007-nya kami memutuskan untuk apply PR Kanada. Saya bawa dalam doa, kalau ini ada di dalam rencana Tuhan di kehidupan kami minta semuanya itu berjalan dengan lancar. Dan ternyata baru 8 bulan PR kami sudah di-approve. Tapi kami tidak langsung pindah. Dan waktu berjalan terus, setelah 6 tahun Anthony tidak ada perubahan sama sekali. Sebagai orang yang baru, sebagai orang yang baru dekat, baru kenal, baru percaya dengan Tuhan, bisa saja saya kecewa, bersungut-sungut dan putus asa. Tapi saya tetap percaya dan berharap satu hari Tuhan pasti jawab doa saya. Dan kata-kata itu terus mengingatkan saya ketika saya sesudah saat teduh, terus mengingatkan Tuhan pasti jawab doa kamu, Tuhan pasti jawab doa kamu. Dan iman saya terus bertumbuh. Saya semakin dekat dan intim dengan Tuhan. Dia yang beri kekuatan dan pengharapan. Tahun 2009, lawyer yang mengurus PR kami memberitahukan bahwa kami harus segera pindah ke Toronto.
Sejak itu di dalam doa saya berkata, Tuhan, hanya satu kerinduan saya. Ketika nanti kami tinggal di Toronto, kami ingin sekeluarga pergi ke gereja. Karena saya sangat terbeban sekali untuk membawa Anthony kembali dekat dengan Tuhan seperti dulu. Karena dialah yang dulu mengenalkan Tuhan kepada saya. Dan saya tidak ingin seperti firman Tuhan katakan di Matius 19 ayat 30. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi terdahulu. Waktu di Bethany, teman saya bilang di Toronto ada gereja Indonesia, dan dia kasih nama dan nomor telepon seseorang. Kalau saya tiba di Toronto, dia suruh saya menghubungi orang tersebut. Bilang aja kamu tuh mau ke gereja Indonesia, nanti mereka bisa datang dan jemput, katanya. Orangnya baik sekali. Dan Agustus 2010 kami tiba di Toronto, tapi kami belum tinggal di rumah ini, masih tinggal di rumah kakak iparnya Anthony. Dan saya mencoba hubungi orang tersebut. Saya mengenalkan diri saya dan orang itu juga mengenalkan dirinya. Dia menanyakan berapa orang nanti yang akan pergi ke gereja. Saya bilang 3 orang. Karena saya tahu Anthony kan nggak mau pergi ke gereja, gitu. Jadi saya bilang 3 orang. Kebetulan waktu itu Oscar belum ikut kita pindah ke sini. Pas hari Minggunya, orang itu datang. Mereka sepasang suami istri, sopan, ramah, dan memang baik sekali orangnya. Dan kami ngobrol sebentar, lalu kami berangkat. Ternyata Anthony ikut. Terus dalam hati saya, pikir, dia mungkin cuma mau tahu di daerah mana gereja orang Indonesia gitu. Jadi kalau kita udah punya mobil kan dia tahu daerahnya, jalannya gitu. Udah kita pergi. Dan minggu kedua kami sudah pindah ke rumah ini, tapi kami belum punya mobil. Jadi saya telepon lagi orang itu. Saya bilang tolong jemput lagi ya, saya bilang. Dan ternyata hari itu Anthony ikut lagi. Gitu. Terus dalam hati saya, apa Tuhan udah jawab doa saya bilang gitu kan. Tapi itu masih ada keraguan-raguan gitu. Dan minggu ketiga kami udah ada mobil. Dan seperti biasa kami siap-siap untuk ke gereja. Tentu Anthony ikut karena dia kan yang bawa mobil gitu kan. Di dalam perjalanan, dalam hati saya bilang, ini pasti seperti di Singapura, cuma ngantar nanti jemput lagi gitu kan. Terus saya juga nggak menanyakan apa-apa gitu, apa nanti dia mau masuk atau enggak gitu. Dan setelah tiba di pintu belakang gereja, saya dan anak-anak turun dan mobilnya itu jalan gitu. Terus saya udah masuk ke ruang kebaktian dan nggak lama saya lihat, dia masuk. Iya, saat saya lihat dia masuk, aduh hati saya tuh senangnya mungkin lebih dari orang yang dapat lotre 50 juta kali. Dan saya saat itu waktu kebaktian itu nggak berhentinya mengucap syukur dan terima kasih sama Tuhan. Saya tahu inilah Tuhan udah jawab doa saya. Selama 7,5 tahun saya bawa masalah ini dalam doa. Walaupun tahun demi tahun selalu sama, tidak ada perubahan. Kayaknya Tuhan itu jauh, kayaknya Tuhan itu tidak dengar doa saya, tapi saya tidak pernah putus asa. Saya tetap percaya bahwa satu hari Tuhan pasti jawab doa saya. Dan disinilah Tuhan menjawab apa yang menjadi kerinduan hati saya selama ini. Sejak itulah saya semakin percaya bahwa Tuhan yang saya sembah itu adalah Tuhan yang hidup. Saat kita datang kepada Tuhan dengan segala ketidakkemampuan kita, walaupun ketika di dalam menjalani proses itu terasa sulit, jatuh bangun, sepertinya tidak ada jalan keluar dan harapan, tapi kita tetap percaya dan terus bergantung kepadanya. Dan percaya bahwa ujian yang Tuhan berikan tidak akan melebihi dari kekuatan kita. Dia selalu memberikan kekuatan, pengharapan, dan jalan keluar yang terbaik untuk kita. Seperti lagu yang tadi kita nyanyikan, bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar, menyembuhkan yang menderita, dan Tuhan sanggup memulihkan hidup saya dan saudara.
Waktu itu saya benar-benar tidak mengerti kenapa sejak kami pindah ke Singapura, Anthony tidak pernah mau ke gereja. Sebenarnya itu tidak ada alasan untuk tidak pergi ke gereja, karena gereja itu gereja orang Indonesia semua gitu, berbahasa Indonesia, ada yang bahasa Inggris juga gitu. Tapi belakangan saya baru dikasih hikmat sama Tuhan. Tuhan ingatkan saya melalui firman-Nya di Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa kukasihi, ia akan kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ya mungkin itulah. Tuhan lihat saya sebagai Kristen yang suam-suam kuku, yang Kristen seperti Kristen KTP. Dan melalui masalah inilah Tuhan ingin saya mencari wajah-Nya, mengenalnya lebih dekat lagi dan benar-benar percaya kepadanya. Di balik masalah ini semua, iman saya terus bertumbuh. Tuhan jadikan saya bertambah dewasa, sabar, kuat, dan bijaksana. Dan bukan suatu kebetulan kalau kami bisa tinggal di sini. Saya percaya semua ini adalah anugerah dan bagian dari rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Saya merasakan di sini Tuhan menyatakan kuasa-Nya lebih lagi. Tuhan percayakan perkara-perkara kecil yang saya sering sharingkan di cell group dan perkara besar yang kemarin saya saksikan di gereja. Dijadikannya kami saluran berkat untuk memberkati gereja dan sesama. Dan anak-anak saya terlibat dalam pelayanan di gereja. Melalui berbagai perkara-perkara yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan bawa saya naik dan tidak pernah turun. Saya tidak tahu apa rencana Tuhan selanjutnya. Yang saya tahu bahwa rancangan Tuhan itu selalu baik. Seperti firman Tuhan katakan, apa yang tidak pernah dilihat dengan mata, apa yang tidak pernah didengar di telinga, dan tidak pernah terpikirkan, semua itu telah Tuhan sediakan. Melalui masalah inilah awal dari perjalanan hidup saya bersama dengan Tuhan. Kiranya kesaksian ini menjadi berkat dan menguatkan setiap kita yang mendengarkannya. Biarlah nama Tuhan yang selalu semakin ditinggikan dan dimuliakan. Segala puji, hormat, dan kemuliaan saya kembalikan padanya. Karena Tuhanlah yang layak menerima semuanya itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Aiping buat sharingnya luar biasa sekali.